Ini tak samping begini nih. Iya. Nah, pokoknya tak suruh baca sebisa-bisanya. Nah, pas waktu ada bambu itu di pinggir kali ngayun begini, aku lihat di atas sana tuh ada seolah-olah kayak apa ya? Kalau orang dulu bilang sih banaspati. Ya, balik lagi kita di ngobrol.com. Sekarang kita udah balik ngobrol-ngobrol lagi nih sama buat temen-temen di rumah. Kebetulan sekarang narasumbernya bapak gua sendiri men gitu. Mungkin kalian belum pada tahu kan, ini bapak gua, bapak kandung gua yang udah membesarkan gua sampai sebesar ini gitu. Nah, sekarang kebetulan gua mau bagi-bagi cerita juga buat temen-temen di rumah. Kebetulan ini gue alamin sendiri sama bokap gue waktu masih kecil segini nih, masih kecil banget. Dan nanti mungkin kalian bisa dengar sendiri dari bapak gue gimana ceritanya. Mungkin Pak bisa kenalin dulu buat teman-teman di rumah namanya siapa. Oh iya, selamat malam Bapak, selamat sore nih. Selamat apa aja tergantung maksudnya. Ya, selamat semuanya berjumpa dengan Bapaknya Rahmat. Di sini Pak Karsino dari Gunung Kidul, ya kan? Iya. Nah, sekarang tinggal di Cipete. Nah, bapak sehari-hari kerjanya apa sebutin tuh? Oh, sehari-hari kok Bapaknya Rahmat jual bakso, nongkrong daerah Sawo sekarang. Dulu dia jijian. Dari tahun berapa Pak? Dari 87. Dari tahun 87 men. Zamannya bakso masih 100 perak. 100 perak tuh Pak? 100 perak, terus daging 4.000. Nah, Sekarang yang kecap 8.000 zaman dulu kecap 8.000 zaman dulu baru 75 perak. Nah, waktu itu belum ada saus, adanya cuma kecap. belum ada Jadi saus. bakso bening ya. Oh. Belum ada saus waktu itu. Nah, ada mulai saus itu zamannya ada mie ayam Bang situ. Oh. Gitu. Jadi gitu men. Nah, dulu awalnya bakso itu cuma sama rekol, mie kuning basah, belum ada kayak sekarang nih. Oh, belum ada. Mie telur, terus sekarang Terus kan jaraknya ya? Iya, gitu. Gitu. Jadi bapak gue tuh emang sehari-hari pedagang bakso. Nah, gue kalau di rumah tuh panggilannya Rahmat men. Tapi kalau di luar sana Jambe gitu. Nah, sekarang sebenarnya kita mau cerita pengalaman kita dulu apa ya? Iya, waktu sekitar tahun 99. Jadi waktu gue kelas 3 SD, ini gue alami sendiri sama bapak gue. Jadi nanti bapak gue bakal cerita kayak gimana ceritanya, mungkin kalian bisa dengerin. Jadi bisa ceritain nggak Pak? Awal-awal tuh ceritanya gimana tuh? Nah, waktu itu kan bapak pulang kampung dari Jakarta, dari Bukan Rahmat. Nah, waktu itu pas kan waktu Gunung Kidul itu kita ke Semin, tempat mbahnya yang di Wetan. Nah, pas mbahnya di Wetan nggak tahu lupa itu kabar apa, pokoknya ada keperluan apa, pulang ke Wonosari. Oh, kita dari Jakarta ke Wonosari tuh. Nah, ya dari Wonosari kan kampungnya Mama Rahmat itu kan daerah Mojokerto lain. Oh, nah bisa ceritain nggak bapak tuh asli mana, mama tuh asli mana? Oh, kalau bapaknya Rahmat tadinya Semin Gunung Kidul. Kalau mamanya Rahmat Bayu Soco Palian Pelayan. Apa? Palian Pelayan. Oh, Palian. Bayu Soco kampungnya. Itu Gunung Kidul juga. Ya sama satu kabupaten, cuma lain kecamatan, lain kelurahan. Oh, gitu nih. Nah, lanjut Pak, ceritanya gimana? Nah, waktu dari Semin ke Wonosari, waktu itu memang kesorean. Nah, dari Semin ke Wonosari ngikut bis pulang ke garasi. Minus itu lah, ongkos nggak mau. Itu waktu itu ongkos berapa tuh Pak? Kalau bis umumnya waktu itu masih bangsa masih murah lah, masih bawah 3 ribuan. Murah banget ya? Waktu itu. Nah, pas sampai Wonosari, nah kita kehabisan bis lagi mau ke Palian Dari mana? dari Wonosari. Wonosari. Jadi dari Semin ke Wonosari. Dari Wonosari mau ke Bayu Soco kan sorean. Ikut itu apa angkutan yang hijau itu mintanya ke Palian, cuma nyampe di Pelayan. Angkutan ya? Nah, angkutan umum kecil itu. Nah, cuman nyampe Pelayan kan mau jurusan Bayu Soco nggak ada, mau ngecek juga mau mahal waktu itu. Waktu itu. Nah, akhirnya ya ada bukaan angkutan ayam itu.
seperti itu, ya nyampe daerah Gapa itu nggak mau dibayar, manggil ikut di belakang nggak apa-apa, tapi baunya minta ampun. Nah, waktu kita ini mobil ayam itu, ceritanya emang kenapa kita nggak ngojek waktu itu, Pak? Waktu itu ojeknya nggak mau, karena waktu itu ada kejadian yang daerah Cangkring itu ada pembunuhan gitu ceritanya nih. Pembunuhan ceritanya orang berkosa apa gimana. Nah waktu itu kan teriaknya pun minta tolong-tolong, itunya cuma tayangan kan. Oh, hantu ceweknya itu. Ya, dan itu takut bang ojeknya. Jadi kita nggak mau cek waktu itu. Nah, nggak mau cek. Akhirnya itu minta itu nomai gitu. Mau bilang angkutan ayam KP itu. Ya, nyampe pos kepek pun kita pengen ngecek lagi nih. Kita naik ojek lagi tadinya, karena angkutan umum udah nggak ada, Pak ya. Ada udah kemalaman. Nah, mintanya juga mahal banget. Padahal deket itu kalau siang jalan tuh. Nah, alasannya kenapa tuh? Alasannya dia yang macam-macam, namanya kita belum apa persis daerah situ, namanya lagi hutan. Ya ceritanya yang takut lah, yang ini itu segala macam, yang ada gini di tengah jalan gitu-gitu. Ya udah akhirnya kita mau ngojek duitnya kurang, harus sendiri-sendiri, mobil udah nggak mungkin, akhirnya jalan kaki nih. Oh, kita negosiasi karena ojeknya nggak mau sendiri. Tapi udah ditakut-takutin orang ojek itu, Pak, dari sana ada ini. Setengah takut tapi setengah berani. Karena kita nggak bukan yang kata nggak ada uang lagi, uangnya pas ya, Pak. Uang pas-pasan waktu itu. Nah akhirnya saya tetap nekat karena nggak mau ojek, bisa kurang, kita jalan kaki nih waktu itu. Dari Kepek itu. Dari kampung Kepek ke Bayu Soco. Itu lumayan jauh, lewatnya hutan. Ada kali, ada bambu-bambu, pokoknya hutan lah. Hutan lebat waktu itu belum, tiap harinya belum sehari-hari untuk naik bis belum. Udah umum banget motor satu dua. Belum sampai sekarang ya? Wah belum, ini kan sampai sekarang baru-baru ini, baru beberapa tahun yang kemarin ini, belum kayak dulu. Dulunya itu sebenarnya jalan itu memang nggak pernah dilaluin atau kenapa, Pak? Laluin cuman 1, 2, 3 motor, kalau mobil belum. Kalau jalannya sempit atau gimana? Selain sempit emang masih rawan waktu itu. Maksudnya rawannya dalam arti kenapa nih? Rawannya ya namanya hutan ya ada macam-macam, ada yang ngomong ya takutin ini segala macam-macam lah gitu. Nah waktu itu pas dari kampung Gapet tetap aku pengen pulang nekat nih sama kamu kan waktu itu. Kamu tuh masih kecil, tekad saya anak saya pokoknya harus sebisa-bisanya harus baca ini. Iya waktu itu Bapak pernah bilang gini, men, Pak Rahmat takut gitu kan ya? Iya. Ya udah, Bapak bilang apa sih? Rahmat tutup mata aja. Tutup mata, pokoknya gandeng bapak, jalan kaki aja gitu. Nah, pas nyampe turunan kali sekali, itu kan sampai kali ada bambu ori. Nah, bambu ori itu Rahmat pegangan gini kan? Iya, lebat banget ini. Iya kan? Rahmat sampai takutan kan tuh? Gini, tak sampai begini nih. Nah, pokoknya tak suruh baca sebisa-bisanya. Nah, pas waktu ada bambu itu di pinggir kali ngayun begini, aku lihat di atas sana tuh ada seolah-olah kayak apa ya, kalau orang dulu bilang sih banaspati. Jadi banaspati gitu. Bola terbang itu ya, Pak ya? Ya kayak bola, cuman kayak orangnya nggak melet gitu loh. Itu pala. Iya, pala itu suka apa ya, ngisep darah orang ceritanya. Katanya. Nah aku ya takut tapi karena demi nyampe di situ, biar nyampe main sosok biar apa-apa, aku juga nggak mau kamu gitu kan. Iya kan, aku suruh merem doang kan, iya. Bapak. Nah pas ada lagi orang malam-malam membawa cangkul di pinggir sawah nih. Ya karena sebenarnya hutan kan sini. Iya, sebelah kiri kan kali, sebelah kanan ada sawah nih. Kok malam-malam udah nyangkul apaan nih? Aku liatin aja, tapi aku ya setengah takut. Iya. Nah, ada lagi nih, orang bongkok kok nyebrang. Aku mau jalan ke tempat kagok, maksudnya kagok lihat itu. Tapi memang sengaja tuh ganggu kita gitu loh. Itu orang bongkok ini. Jalan begini, jongkoknya, bongkoknya udah berapa kira-kira, Pak? Apanya? Umurnya kira-kira. Udah tuaan lah, ya sekitar kakek lah. Puluhan ya, bongkok nih. Cuma seandainya Pak itu kan udah pantas. Nah, udah jalan nggak masalah nih. Jalan lagi dikit kan ada tikungan jalan, cakruk nih, ada pos cakruk tuh ya. Tapi waktu itu kan kalau saya tentang itu jaga mandor-mandor ke hutan Jati itu. Nah,
itu ada lagi. Apanya? Seorang bawok tadi? Bukan, lain lagi. Apa itu? Aku lihat ke atas ada ular. Ular tuh gandul gitu loh. Itu apa? Nah, itu kalau apa ular itu putih itu kalau malam itu bahaya. Oh, ularnya warnanya putih. Nah, Gede nggak? nah itu, ya gede, tapi tak lihat lagi langsung nggak ada. Oh, hilang gitu. Langsung hilang gitu aja. Nah, iran saya pas kamu nyampe daerah Jambu, Iya. kamu bilang, Pak, kayaknya udah ada suara orang, ya ini udah nyampe di kampung nih. Lah kok cepet banget, Pak? Iya. Iya, Bapak terbang begitu. Iya. Aku ngomong sama kamu kan habis itu. Padahal itu kalau misalkan jalan kaki itu berapa lama Pak biasanya? Ya, Bukan kalau bahasa sejam lebih ada ya? Sejam lebih dikit lah. Ya berarti Bapak selama 1 jam itu melihat beberapa. Iya, beberapa yang nakutin Bapak, teman Bapak nama saya tekadnya biar nyampe nggak ada apa-apa, kamu nggak ngomong kamu kan biar Dan selamat. Dan gitu. waktu itu hutan itu belum ada lampunya kan? Belum ada sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum. Tapi pas nyampe di Desa Gembol kan ada ringin gede. Ringin gede itu juga ngeri juga. Itu kalau musim rendeng keluar air nih. Musim rendang tuh Musim hujan. Musim hujan. Nah, tapi kalau musim kering kering. Nah itu kan pinggirannya di kayu ringin gede kan di pagernya betek dari kayu itu. Itu ada batu-batu surang yang belum masuk boleh enggak? Nah, itu kalau orang zaman dulu masih diuri-uri. Ada yang percaya dan enggak masalah itu ya kan. Tapi kalau zaman sekarang enggak, ada yang zaman dulu kan ada yang mau punya, Iya. ada yang apa namanya? Masih saja. Nggak saja kayak kopat segala macam. Tapi ada yang percaya enggak. Tapi yang buktiin ini anehnya si kopat itu tadinya isi, ditungguin, itu tahu kosong kok orang nggak tahu. Itu ada yang percaya nggak begitu ceritanya nih. Jadi terisi langsung nggak ada. Tapi kalau yang tahu persen, kalau nengok atas bisa kaku badannya. Itu yang jaga pohon itu yang serem. Kenapa Pak? Itu namanya apa ya? Kayak pokoknya nggak serem banget kalau dibilang genderuwo apa gitu loh. Apa buta hijau gitu loh. Waktu itu kan dekat rumah Pak Mandor. Nah nggak taunya yang lingung itu tuh Pak Mandornya itu. Yang tadi itu. Iya. Nah siapapun yang kerja Pak Mandor itu mesti punya apa namanya? Itu kayak harus bayar pajak gitu loh. Tumbal. Ya, kayak tumbal gitu loh. Oh. Itu ceritanya nih kalau yang memandor itu namanya punya pesugihan apa nggak ngerti. Jadi harus nyari makan sendiri. Ceritanya Si pesugihannya itu. Pak Mandor itu harus nyari makan sendiri. Udah lama kelamaan tambah tahun kan orang-orang pada juga pada ngertiin. Itu ceritanya ya pokoknya dari Pak Mandor itu kejadian enggak di kampung itu. Pesugihannya itu. Tapi memang ada aja yang meninggal Pak. Ada waktu itu tetangganya ada yang sakit mau diobatin sampai sembuh, ya kan? Cuman kan istilahnya nggak kira-kira nyumbangnya itu loh. Nyumbang apa? Nyumbang dana. Oh, nyumbang. Nggak kira-kira pokoknya segalanya diurusin. Tapi namanya orang banyak kan sedikit tahu lah bagaimana. Nah itu dicurigain, emang bener jadi itu yang ngisep apa, ngisep yang sakit orang perempuan itu kalau ngisep darahnya itu loh, itu yang ingin Pak Mandor itu Yang tadi dipondringin. Dipondringin itu. Oh. Kalau pokoknya kalau ya, orang bilang ya genderuwo ya lucu gitu lah. Pulang nih nyampe rumah ya udah agak malam aja dari musim ini udah hampir maghrib. Dia nyampe jam situ sekitar jam 10-an ya. Sampai mana? Sampai Bang Soco. Nah berarti kejadian itu sebenarnya masih sore ya Pak? Masih sore. Jam berapa tuh kira-kira? Ya kurang lebih jam tengah 8-an. Habis isya sebenarnya. Habis sisa. Nah itu kalau misalkan yang di hutan KPI itu memang sampai sekarang tuh masih gawat ya? Sekarang pun masih angker. Masih angker Masih ya? angker. Cuman sekarang agak mendingan dikit yang tadi catur yang di Pondjati kan sekarang habis itu kan terakhir kan ditebang penebangan tuh.
Sekarang jadi nggak begitu rawan karena nggak kecil-kecil kayunya, nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu masih rimbun ya. Nah itu pengalaman mistis lain di situ. Selama di Gunung Kidul, Bapak pernah ngalamin mistis yang aneh lain nggak, Pak? Aneh ada lagi. Waktu kapan, Pak? Oh, kamu itu udah gede, udah gede, kamu udah sekolah SMA, nah ini mau di kampung nih. Iya. Bapak mau ngaji, ada pengajian di Banyu Suco, ada masjid. Nah, ada pohon asli gede nih. Pohon gede kan cuman Bapak sendirian. Kok pohonnya langsung dihuruk gitu loh? Gak ada apa-apa langsung dihuruk gitu loh. Oh, kayak digoyang sendiri. Pohon apa itu? Pohon asem. Tapi sesudahnya itu kok ada bayangan yang terbang gitu loh. Itu apa yang diarang kuntilanak apa ngerti? Ngerti. Ya pokoknya kayak terbang gitu. Tapi Bapak udah mengkorok ini nih. Dia udah merinding duluan kupingnya. Tapi terpaksa Bapak niatin ngaji ya langsung berangkat ngaji. Itu waktu itu. Oh banyak kejadian kalau Banyu Suco. Banyak. Apalagi? Terus waktu itu tahun yang udah lama belum ini, tahun berapa ya? Itu tahun pas bulan terakhir itu sekitar tahun 2018an lah. Kan Bapak pas itu kan malam nggak bisa tidur nih. Gimana Banyu Suco? Nah, keluar rumah nih kan rumah biasanya kan ada cakro, ada jembatan kecil kan itu. Iya. Bapak keluar rumah, nah duduk di teras rumah Pak, liatin di jembatan kecil itu kok kayak orang berkerumun gitu. Ada banyak orang. Tak perhatiin kok masih ada giliran mata kedip itu hilang. Nanti kejadian sama kayak ular putih itu kali. Iya, dari kedip hilang gitu. Terus banyak pokoknya kalau apalagi yang di Tobong apa namanya tempat Tobong Gamping. Oh iya, bisa sebenarnya Tobong Gamping itu apa sih? Iya, kan nggak tahu nih nah, gini kalau Tobong Gamping itu tempat bakar batu buat bikin gamping, kapur. Di zaman dulu itu. Di zaman dulu kan waktu itu ceritanya gini, aslinya itu nggak boleh orang kampung situ karena itu yang kuasa dari pemandu itu orang kaya. Pokoknya otomatis orang kaya itu menguasai lah segalanya. Terpaksa nih, nah baru ngumpulin barang-barang itu ada suara di dalam Tobong Gamping itu. Rumah saya jangan dibakar, rumah saya dibakar. Itu belum dibakar, ini bakar suara dorang. Ini mau bakar apa itu? Bakar kayu buat bakar gamping itu loh, bakar gamping itu. Bikin kapur itu loh. Nah, Tobong Gamping itu bentuknya kayak gua gitu ya? Kayak sumur, cuman bawah ada lubangnya. Oh. Jadi bawah itu tempat kayu-kayunya, batunya dari atas taruhnya biar jadi gamping. Ceritanya. Terus? Baru ngumpulin itu ada suara, nah otomatis kan malam ada yang jaga, dia denger ada suara apa nih gitu, gemuruh nyamperin, ya itu memedi gitu loh. Memedi itu setan lah ya? Setan lah, bisa ikut setan. Nah itu bilang sama mandornya, Pak semalam ada yang ternyata nggak boleh dibakar rumahnya Pak. Siapa bilang Pak? Itu mandornya orangnya, nggak percaya. Nah nggak percaya Pak Mandor, bakar bener nih. Sekali bakar kan nyala, tapi nggak lama mati apinya. Oh, nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Nah, saking jegalnya Pak Mandor ambil minyak tanah nih. Padahal tuh barang garing nih, kayu garing, pokoknya belara juga garing. Nah, dinyalain lagi nyala nih. Oh, bul, naiknya tetep mati lagi. Ceritanya minta syarat, saudara nih, sela istilahnya lah, gitu. Pokoknya istilahnya itu belum lama, tahun berapa? 2018-an. Nah itu Bapak tahu sendiri? Tahu sendiri. Nah, sebenarnya tanggapan Bapak tentang hal-hal kayak gitu gimana Pak? Kalau saya masalah itu percaya. Percaya karena ngalamin sendiri. Nah, makanya kalau orang bilang apa iya, nah itu boleh buktiin sendiri. Ya buktiin sendiri. Karena ini kan belum ngalamin sendiri kalau ada gitu loh. Ya kita pernah nyuluh apa jangkrik zaman dulu lalang. Tahu-tahu ada oncor kan oncor.
pot mati, tahu baunya guru-guru itu ya seperti itu ya sama aja. Itu men ceritanya. Bapak punya pesan-pesan nggak buat temen-temen di rumah nih? Kalau misalkan tentang ngalamin hal gaib atau hal misteri kayak gitu, kayak gimana nih? Ya boleh-boleh teman semua, boleh percaya boleh enggak. Tapi kalau yang aku alami memang ada dan aku percaya. Cuman teman-teman ya boleh kalau pengen buktiin boleh, tapi hati-hati. Iya. Karena itu bertentangan dengan kita. Hidupnya lain. Hidupnya lain. Gitu. Dia punya alam lain ya Pak? Ya? Dia punya alam lain. Iya, alam lain, hidupnya sendiri. Ya, pokoknya buat teman-teman kalau masalah cerita-cerita, ya itu yang aku alami begitu. Kalau semua pengen cerita mungkin punya cerita sendiri. Iya benar-benar. Iya. Ya pasti boleh percaya boleh enggak. Iya boleh percaya boleh enggak. Tapi yang aku alami sendiri ada. Waduh. Ya udah paling segitu aja teman-teman cerita gua kali ini bokap gua. Dan kalau misalnya mau beli bakso Bapak di mana Pak? Di Jalan Sawo Damai 2. Jalan Sawo. Bakso Tompel Namanya bakso Tompel. Bakso Tompel kowe Damai 2 itu Cipute Pasar Cipute di Jalan Sawo apa namanya? Iya, itu. Silakan. Kalau mau ke situ men, terus ada bakso urat bakso telur. bakso telur ya. Nah, kebetulan Bapak juga sama gua bikin bakso frozen men. Nanti kalian bisa lihat linknya di sini. Di Shopee juga udah ada. Kalian bisa coba ngerasain di situ. Murah meriah. Murah meriah. Iya, tapi enggak enak bener sih. Boleh coba boleh. Paling gitu aja teman-teman. Nanti bisa cerita selanjutnya tetap di ngobrol.com. Tetap di ngobrol.com. Jangan lupa subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.